Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin video lagi untuk pemasangan alarm motor NMAX. Tapi yang dipasang ini alarmnya merek NP Smart Key ya. Tapi sebelumnya MP ini sudah dipasang di motor Vario, itu Varionya itu tuh. Terus dilepas, dipindah ke NMAX. Ya otomatis kabelnya ganti. Ini kabel yang lama di Vario ini. Ini umurnya sudah 2 tahun. Dan baterai ini ternyata kondisinya masih bagus, masih full strumnya. Cuman ini klipnya karatan, jadi tak ganti klipnya. Ini kondisi remote-nya aja, ini udah apa ya namanya, udah kusam gitu ya, karena sudah berumur. Nah, ininya udah pada ngelupas, tapi ini kondisinya masih normal, masih bagus, tidak ada kendala sama sekali. Cuman permintaan sang pemilik ini kabelnya diganti pakai kabel yang ori, maka kita ganti dengan sekun yang ori juga, kita rakit ya. Seperti biasa, relay kita sealer dengan baik, dengan sempurna, supaya tidak ada rembesan air yang masuk ke dalam kaki relay, karena di dalam ini kabelnya disolder ya. Nih, serabutnya beda ya. Kalau kabel ori sama kabel KW itu serabutnya beda. Kalau untuk kabel bawaan alarm itu kan KW, jadi umur pakainya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Biasanya ada trouble putus di dalam, atau mungkin apa namanya, jamuran gitu ya. Tapi ini sih masih bagus sih. Cuman karena ini beda tipe motor ya, otomatis kabelnya ganti, beda rakitan ya. Seperti biasa, ini kabelnya sudah tak tulisin, ini ada nomor 1, terus ini nomor 2 nanti ke setang, sama ini ada kabel polos ya, ini nomor 3 ya, nomor 3. Terus ini ada soket nomor 4, nomor 5 yang ke lampu sen, nah, nomor 4, nomor 5. Terus ini yang ke kontak ada nomor 6 sama 7, ini nomor 7 nya. Nah, pasti tak tulisin ini nomor 6. Nah, jadi intinya video ini tuh tutorial untuk pemasangan aja. Jadi buat teman-teman yang order alarm di lapak saya, untuk tutorial pemasangannya bisa ikuti seperti di video ini ya. Untuk cara pemasangan kabelnya, entah itu mereknya apapun, cara pasangnya sama. Misalnya merek BHT atau merek MP atau merek lain pun, intinya cara pemasangan kabelnya sama. Kalau yang saya jual di lapak online ya. Terus kalau untuk yang memang mereknya sama, ini cara pasang baterai kotaknya seperti ini. Ini dilem pakai double tape, susunannya seperti ini. Tapi ini tetap nanti diikat pakai tali tis ya. Dan untuk cover body yang dibuka itu tameng depan yang ada windshield, terus cover penutup stang sama footrest. Ini namanya body footrest. Body footrest kiri, sebelah kiri, sebelah kanan tidak usah. Jadi cuma ada 3 bagian aja yang dibuka. Oke, kita mulai untuk pemasangannya ya. Pertama kabel nomor 1 dulu, kita biar sebenarnya sih mana aja sama aja, tapi kalau saya lebih enak yang nomor 1 dulu kita pasang ke dalam sana. Kenapa ini kabelnya sudah dirakit pakai soket-soket ya, beda dengan misalnya kalian order alarm yang masih mentahan, itu kabelnya masih polos. Itu tujuan saya sebenarnya untuk memudahkan kalian yang masih awam sama kelistrikan motor, supaya kalian itu bisa masang sendiri. Nah, ini soket nomor 1 dipasang ke sini ya, tinggal dicabut yang aslinya. Nah, ini dicolokin ke sini. Karena banyak sekali peminat
peminat alarm tapi mereka takut untuk masang sendiri. Makanya saya timbul inspirasi gimana caranya membuat rakitan kabel alarm untuk memudahkan mereka-mereka yang ingin pasang alarm sendiri di rumah itu bisa tanpa harus ke bengkel ya. Karena bengkel umum pun terkadang tidak menjamin bisa masang dengan baik. Bukannya saya menjelekkan ya, tapi karena memang beda basic. Bengkel umum kan memang basicnya bukan di kelistrikan ya, tapi di mesin. Dan masang alarm ini tidak sembarangan karena ini urusannya listrik. Ini nomor 2 di setang ya, di soket putih ini yang menuju saklar switch starter. Nah, seperti ini. Terus kabel yang nomor 3, yang kabel polos ini dipasang ke kabel kabel hijau garis kuning nih. Kabel hijau, kabelnya warnanya hijau tapi ada garisnya warna kuning gitu ya. Jadi lebih banyak warna hijaunya ketimbang kuningnya. Makanya disebut kabel hijau garis kuning. Ini posisinya di bawah sana, switch rem. Nah, kelihatan ya. Di sini tuh ada 2 kabel. Ada 2 kabel warna coklat dan warna hijau. Jadi kalian jangan sampai salah ya. Masangnya ke kabel warna hijau. Mas, tolong pegang ini. Nah, untuk masang kabel polosnya, ini caranya kayak gini. Kita lepas dulu ininya ya, terus kita tarik ke bawah sedikit. Ini kondomnya kita turunkan sedikit ke bawah ya. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan kabelnya dari bawah. Seperti ini. Terus kita masukkan ke sekunnya ini. Nah, terus ditekuk aja seperti ini. Ini aman. Metode pemasangan seperti ini itu aman dan terjamin selama pemasangannya itu rapi. Kenapa cuma diselipkan aja? Karena ini nggak bisa dibikinkan soket ya. Nah, terus tutup kembali sekunnya seperti ini ya. Terus kita pasang kembali ke jalurnya. Masangnya itu juga harus benar-benar tepat. Oke, lanjut ke bagian sini. Nah, di bawah sini tuh ada soket warna coklat. Ini dipasang kabel yang dari alarm yang nomor 5. Soket nomor 5 dipasang ke coklat. Nah, seperti ini ya. Terus yang nomor 4 kita pasang ke soket hijau. Nah, ini kita cabut dulu. Nah, kita pasang di sini. Nah, seperti ini. Terus lanjut untuk jalur kabel kontak ini. Kita cabut dulu ini. Tarik ya. Ini kadang suka agak keras. Tapi kalian nggak usah takut putus, ditarik aja pakai perasaan. Tapi nariknya pakai tangan, diimbangi dengan perasaan. Kalau cuma nariknya pakai perasaan ya nggak bisa. Ini nomor 7-nya ke kabel warna coklat seperti ini. Nah, ujung satunya lagi ke warna coklat. Jadi ini sistemnya apa ya, tumpang fungsi gitulah, jumper. Nomor 6 ke kabel warna merah. Ini kurang kencang. Kalau yang ininya rada longgar ini seretkan dulu ya supaya tidak mudah lepas. Oke, selesai. 1 udah, nomor 2 di stang udah, 4, 5, 6, 7 sudah. Tinggal kita pasang modul alarmnya. Untuk masang modul alarmnya di sini tuh ada lubang begini. Di bawah ini ada lubang, kita masukkan tali tis. Ini yang posisi baterainya udah ditumpuk. Oh ya, perlu kalian pahami
kalau untuk posisi pemasangan modul itu jangan begini ya, posisi kabel ini jangan menghadap ke atas. Walaupun setiap modul yang sudah didesain anti air itu tidak menutup kemungkinan ini bakal masuk rembesan air ketika motor disuci ataupun kehujanan, karena ini posisinya menghadap ke atas. Makanya diusahakan posisinya paling tidak datar seperti ini, atau tengkurap posisi kabelnya ada di bawah, itu akan lebih baik, sehingga ketika kesiram air tidak masuk, tidak rembes ke bagian dalam modul. Itu yang harus diteliti. Kita ikat di sini. Nah, kelihatan ya seperti ini. Nah, ini kenceng ini kawan-kawan, kenceng, nggak gerak-gerak, jadi kenceng banget, sama sekali nggak goyang, lebih aman dan lebih kuat. Tinggal kita ini soketnya yang besar kita pasang. Dan untuk spekernya juga tidak boleh terlentang seperti ini. Ini kan ibaratnya baskom ya, gayung lah. Kalau kalian posisinya pasang terlentang, nanti kemasukan air, ya airnya nggak bisa keluar, otomatis mengendap di dalam, dan lama-lama pasti akan merusak bagian komponen spekernya yang ada di dalam. Makanya kalau bisa posisinya miring ataupun tengkurap itu lebih baik. Walaupun dia kesiram air, kesemprot air, tidak masalah, karena air yang masuk ke bagian sini itu bisa keluar lagi. Itu metodenya seperti itu. Jadi bukan berarti speaker anti air pemasangan posisinya bisa bebas, itu tidak. Ada trik-trik khusus yang harus dilakukan supaya barang ini bisa maksimal. Kita potong ya biar rapi. Alarm ini hebat sih, termasuk udah 2 tahun, kondisinya masih sangat bagus. Cuman kabelnya aja, karena ini beda motor, akhirnya kabelnya diganti. Ini udah selesai ya, coba kita tes dulu ya. Sorry, saya menggunakan tangan kiri ya. Coba kita tes dulu. Nah, masih kenceng bunyinya. Nah, coba kita tes hidupkan pakai remote. Kita pencet petir 2 kali, 1, 2. Lampu indikator ini kenapa nyala, itu bukan karena apa-apa, karena dari sang pemilik itu sensor speednya dinonaktifkan, jadi indikator engine-nya nyala. Itu bukan karena alarm ya, jadi kalian jangan salah paham. Ini tak buka dulu ya. Ini kalau sensor speed di motor-motor yang udah menganut sistem digital, itu sensor speednya bukan pakai selang lagi, tapi dia ada sendiri, dia semacam kayak magnet gitu ya, dia untuk mendeteksi putaran roda. Ada yang di bagian depan, ada juga yang di bagian belakang, tergantung. Nah, ini setelah sensor speednya tadi dipasang lagi dengan sempurna, karena tadi kan diganjel ring ya, jadi dia tidak aktif. Sekarang coba kita tes lagi, kita hidupkan pakai remote aja nggak apa-apa. Nah, ini nyala, mati. Nah, normal ya, tidak nyala lagi. Jadi pas engine tadi nyala itu nyala terus tadi kan, itu bukan pengaruh dari alarm, tapi karena sensor untuk speednya itu dinonaktifkan, makanya engine-nya nyala terus. Ini saya jelaskan sekalian ya, biar teman-teman itu nggak salah paham, ntar takutnya berkesimpulan bahwa engine nyala terus itu pengaruh dari pemasangan alarm. Pemasangan alarm ini sebenarnya tidak akan mengganggu atau merusak sistem apapun selama jalurnya itu benar. Makanya saya ambil ini sebagai contoh ya. Ini starter, kita yuk ambil dari switch starternya langsung, tidak usah motong-motong jalur di bendi atau dimanapun.
Terus untuk lampu sen juga sama, ambil langsung dari jalur lampu sen, itu lebih efektif. Seperti kabel kontak juga. Terus untuk cut engine-nya itu pakai relay di switch standar samping, itu tidak masalah, itu lebih aman dan lebih efektif. Apalagi ini kabelnya pakai yang ori punya, jadi lebih terjamin untuk mutunya, keawetannya, masa umur pakainya itu lebih terjamin. Tapi tentu kalau kalian menginginkan alarm dengan kabel yang ori seperti ini, harganya berbeda ya. Biasa kalau saya jual sih pakainya ya kabel bawaan alarm, tak rakit seperti itu. Tapi orang-orang tertentu biasanya menginginkan yang bagus sekalian gitu kan. Dan modul alarm ini sudah berumur 2 tahun, masih oke tuh, tidak ada masalah sama sekali. Cuman karena ganti motor akhirnya ganti kabel. Sekalian ini saya bikinkan tutorial untuk cara pemasangan kabelnya. Jadi buat kalian itu kalau ngordernya alarm merek lain tidak usah bingung, sama saja cara pasangnya itu sama saja, nggak usah terkecoh dengan merek alarmnya. Yang penting kan titik poin di video ini adalah bagaimana cara pemasangan kabel soket-soketnya untuk alarm pada Yamaha motor NMAX. Kalau untuk motor-motor lain nanti ada video lagi, mungkin di kesempatan yang akan datang saya akan bikinkan video-video untuk tipe-tipe motor lain yang belum ada videonya. Terus kita tes juga untuk anti malingnya itu udah berfungsi apa belum. Takutnya tiba-tiba ndak aktif kan, perlu kita cek ulang. Caranya seperti ini, gampang aja. Kita hidupkan pakai kunci, kita hidupkan. Nah, setelah mesin nyala, coba kita pencetnya gembok buka aja, nggak apa-apa. Harusnya sih pencet gembok tutup ya, tapi ini sekedar untuk pengetesan, kita pencetnya gembok buka aja. Nah, artinya motor mati ya. Kalau mesin mati itu artinya sistem anti malingnya sudah bekerja ataupun berfungsi dengan baik. Oke, mungkin itu aja tutorial pada video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang minat pasang alarm sendiri. Kalian bisa order di lapak online saya ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Kalian yang menginginkan Lazada, saya tidak punya lapak di Lazada, jadi jangan berharap bisa beli di Lazada ke lapak saya. Belum ada, bukannya tidak ada, belum ada. Mungkin di waktu yang akan datang akan diproses ya. Tapi di Tokopedia sendiri juga biasanya bisa COD ya. Kalian coba aja di situ, nanti linknya ada di deskripsi ya. Mungkin itu aja tutorial yang saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.